Ya, selamat pagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kami dari tim teknis Putra Teknik AC. Untuk yang pertama kalinya kami akan coba untuk live di IG membahas seputar tentang apa sih mesin AC, mesin refrigerasi, unit indoor, unit outdoor, dan kenapa juga harus diservis gitu ya. Mungkin nanti ada diskusi-diskusi yang menarik setelah ini, dan mungkin nanti bisa tanya-tanya juga seputar tentang teknik pendingin, tentang AC. Dan mohon maaf, ini kami tidak berada di kantor, kami berada di luar ya, sehingga mungkin ada banyak suara-suara yang masuk, ada suara-suara yang masuk dari luar itu ya. Jadi mungkin agak sedikit terganggu, tapi mungkin tetap bisa diterima. Begitu mungkin yang pertama kami sampaikan, bahwasanya pagi ini kita sengaja untuk bisa membahas tentang teknik pendingin ya. Jadi bagaimana kemudian AC atau unit refrigerator kenapa harus diservis dan sebagainya, mungkin itu nanti bisa ditanyakan. Dan mungkin nanti sehingga nanti ada keluhan-keluhan dari teman-teman semuanya, mungkin bisa didiskusikan di sini ya. Jadi dan mohon maaf, mungkin ada suara-suara dari luar ya, karena kami di outdoor sedang juga menunggu pekerjaan. Mungkin ada suara yang tidak ada suara dari tukang-tukang yang sedang bekerja begitu. Sambil menunggu kontrolnya untuk datang ya, ngecek. Begitu ya. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, tidak lupa ya, marilah kita pagi ini masih dalam suasana yang Ramadan, kita awali pertemuan dan juga live di Tadabakiri dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bagi yang beragama Muslim, bagi yang selain, dipersilahkan sesuai dengan keyakinan dan agama dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Yang pertama adalah perlu kami sampaikan apa itu AC dan lain sebagainya ya. Kami Putra Teknik AC konsentrasi bergerak di bidang teknik pendingin ya dan refrigerator. Tapi lebih spesifik lagi, kami bergerak di bidang air conditioner, AC ruang gitu ya. Jadi untuk refrigerator yang lain mungkin kami tidak menangani karena keterbatasan jumlah dari tenaga kami dan juga tempat atau bengkel kami yang tidak memungkinkan ya. Jadi kami lebih banyak kepada AC saja. Pertama yang perlu kita sampaikan, yang perlu kita pahami, bahwasanya AC itu yang perlu kita pahami ada tiga unsur pokok yang ada di unit pendingin ya. Yang pertama, istilah-istilah yang pertama adalah yang namanya refrigerator ya, bahwasanya refrigerator. Yang kedua refrigeran, yang ketiga adalah refrigerasi. Apa itu refrigerator? Refrigerator adalah mesin-mesin pendingin atau alatnya seperti AC, kulkas, cold storage, kemudian AC, kulkas, cold storage, kemudian dispenser, kemudian showcase dan sebagainya, itu masuk di kategori refrigerator ya. Refrigerator itu adalah alatnya. Yang kedua adalah refrigerasi. Refrigerasi itu prosesnya, bagaimana sebuah mesin pendingin itu dia berproses menyerap kalor atau menyerap panas kemudian membuangnya lagi. Itu prosesnya refrigerasi. Kemudian yang ketiga adalah refrigeran.
Refrigeran itu adalah fluida atau cairan yang berfungsi sebagai pemindah kalor, atau yang lebih kita kenal dengan nama gas freon ya. Gas freon itu mengambil dari salah satu produk yang pertama kali dulu keluar namanya freon, sehingga orang sampai sekarang menyebut gas refrigeran itu sebagai gas gas freon itu sebenarnya namanya refrigeran. Jadi 3 unsur pokok itu ya yang perlu kita sampaikan, yang harus kita pahami. Yang pertama, refrigeran itu refrigerator itu alatnya. Yang kedua itu refrigerasi, itu sistemnya atau prosesnya atau sirkulasinya. Kemudian yang ketiga adalah refrigeran, itu fluidanya atau gas yang berfungsi untuk menyerap dan membuang kalor ya. Kemudian bagaimana kenapa AC dan refrigeran lainnya dan refrigerator lainnya itu harus diservis rutin tiap 3 bulan gitu ya, seperti itu ya. Perlu kita sampaikan yang pertama adalah namanya refrigerator ya, alat mesin pendingin ya. Itu kenapa harus kita servis terutama AC ya. Kita nanti diskusi spesifik di unit AC ruang ya. Jadi unit AC saja. Jadi kita nanti tidak membahas tentang kulkas, tidak membahas tentang showcase, tidak membahas tentang cold storage dan sebagainya, tapi fokus membahas tentang AC ruang saja ya. Gitu. Jadi yang perlu kita sampaikan adalah kenapa kita fokus di AC ruang saja gitu ya. Karena memang bidang kami, core kami ada di situ. Kemudian juga yang sekarang banyak digunakan di hampir semua rumah dan yang sering menjadi kendala gitu ya. Jadi yang perlu kita pahami yang pertama adalah unit AC ya. Kita tadi sudah menyampaikan namanya refrigerator alatnya, refrigeran, ada refrigerasi itu sistemnya. Yang pertama kita bahas adalah refrigerator ya. Nanti untuk sebagai contoh kita ngambil spesifik di AC ruang. Refrigerator ya, atau lebih mudahnya disebut saja AC ruang lah ya. Kita spesifik di AC ruang, AC split begitu. Itu ada beberapa komponen. Jadi refrigerator itu ada 4 komponen utama yang itu sudah terkonek atau sudah terpasang di dalam unit AC tersebut. 4 komponen utama dari refrigerator atau mesin pendingin itu yang pertama adalah kompresor ya. Kompresor itu adalah kalau di manusia namanya jantungnya lah ya. Jadi itu yang pokok sebagai pemompa ya. Kalau di tubuh manusia jantung sebagai untuk memompa darah. Kalau di unit AC kompresornya bertugas untuk memompa refrigeran atau gas freon. Kemudian yang kedua kondensor ya. Kondensor ini adalah suatu komponen atau alat yang berfungsi untuk dia membuang kalor ya, membuang panas. Kemudian yang ketiga ada katup ekspansi, atau kalau di AC di kulkas itu namanya pipa kapiler, atau yang pipa rambut. Itu yang berfungsi untuk mengubah tekanan ya, untuk memperkecil tekanan dari tekanan tinggi menjadi tekanan rendah. Jadi ketika refrigeran dipompa oleh kompresor kemudian masuk ke kondensor itu tekanannya sangat tinggi, maka tekanannya diturunkan oleh yang namanya ekspansi ini atau pipa kapiler. Kemudian yang keempat adalah evaporator ya. Evaporatornya adalah pusat di mana penyerapan kalor ini terjadi, dan ini biasanya di dalam ruangan atau di indoornya ya, di unit indoornya ya. Jadi evaporator ini di bagian yang dingin, kalau di kondensor adalah di bagian yang panas. Kalau kompresor berfungsi untuk memompa, kalau ekspansi berfungsi untuk menurunkan tekanan ya, seperti itu. Jadi itu 4 poin atau 4 komponen utama dalam sistem mesin pendingin atau AC atau refrigerator lah, seperti itu. Kemudian apa yang kemudian yang ada di unit AC itu dari 4 komponen itu, kemudian juga ada lagi komponen-komponen aksesoris lainnya supaya performa atau kerja dari mesin pendingin atau refrigerator itu menjadi lebih stabil, lebih efektif dan lebih baik ya. Jadi misalnya di unit ada yang namanya akumulator, ada yang namanya filter dryer, ada yang namanya
eh, fan, kemudian kontrol lainnya, ada electrical lah, aksesoris yang lainnya ini berfungsi untuk membantu supaya tadi 4 komponen utama tadi bisa berjalan dengan maksimal ya, seperti itu. Kemudian fokus kepada unit AC split terutama itu sudah oleh pabrikan sudah dibikin sedemikian rupa supaya AC ini bisa compact ya, artinya mudah dalam perawatan, mudah dalam pemasangan, juga simpel dalam bentuknya ya gitu. Jadi di AC itu komponen-komponen yang 4 tadi dan aksesorisnya sudah disatukan, dirakit menjadi satu bagian ya, menjadi satu kesatuan dalam bentuk. Sekali lagi ya, jadi bagian-bagian komponen-komponen yang ada di komponen-komponen utama tadi dan aksesoris tadi disatukan menjadi satu bagian, menjadi satu kesatuan yang namanya unit indoor dan unit outdoor. Ini khusus untuk AC split ya. Jadi di mana unit untuk mempermudah agak sedikit putus-putus ya. Jadi di AC split itu sudah diringkas sedemikian rupa sehingga memudahkan konsumen, memudahkan teknisi untuk perawatan dan juga pemasangan ya, seperti itu ya. Sebagai contoh misalnya begini, jadi di unit AC split ya, kenapa unit outdoor itu harus lebih berat daripada unit indoor misalnya, yaitu karena dari pabrikannya sudah didesain sedemikian rupa sehingga unit indoor itu hanya ada komponen utama yang namanya evaporator atau penyerap panas, yang mana di situ berfungsi untuk menyerap panas di ruangan sehingga ruangan menjadi lebih dingin ya. Kemudian unit outdoor itu yang cenderung lebih berat dan kemudian juga mungkin suaranya lebih agak sedikit keras karena di situ ada komponen-komponen yang lain, ada komponen utama yang namanya kompresor tadi yang relatif bebannya lebih berat, kemudian noise-nya atau suaranya juga lebih bising ya, kemudian ada kondensor yang bodinya bentuknya juga lebih besar, kemudian juga butuh kipas, ada kipas untuk membuang panas di outdoor, sehingga unitnya terpisah menjadi 2 bagian, yaitu unit outdoor dan unit indoor. Untuk memudahkan teknis pemasangan itu dibuat menjadi 2 bagian. Kemudian mengapa harus ada perawatan ya? Kenapa harus ada perawatan ya? Itu yang jelas karena begini. Jadi unit indoor maupun unit outdoor itu adalah di situ ada sirip-sirip, ada komponen yang mana di situ selalu dilewati oleh udara atau ada sirkulasi udara di situ yang memungkinkan supaya terjadinya perpindahan kalor tadi ya. Kalau di indoor kan untuk menyerap panas di ruangan sehingga ruangan menjadi dingin ya. Di pusat pendinginan ada di evaporator atau ada di indoornya ya. Di situ ada sirkulasi udara yang terus menerus ya, seperti itu. Walaupun sudah ada filter dan sebagainya, tapi mungkin debu atau partikel yang ukurannya lebih kecil dari filter yang terpasang di situ, itu sangat mungkin itu dia masuk ke dalam sirip-sirip atau dalam coil evaporator tadi di indoor tadi ya. Kemudian di unit outdoornya ya, jadi unit outdoor sebagai pembuang panas itu juga ada kipas yang bergerak, yang berputar, yang memungkinkan terjadinya sirkulasi udara juga di situ, sehingga kemungkinan debu yang ikut bersirkulasi udara tadi menempel di dinding-dinding atau di sirip-sirip kondensor tersebut, sehingga dibutuhkan perawatan rutin supaya debu dan partikel yang menempel tadi tidak menutup sirip-sirip dari unit evaporator di indoor dan juga unit kondensor di outdoornya gitu, sehingga proses pendinginan menjadi lebih baik ya, seperti itu. Jadi prinsipnya cleaning atau servis rutin atau perawatan rutin atau cuci AC itu fungsinya itu tadi untuk membersihkan partikel debu dan kotoran yang menempel di pusat pendinginan atau di evaporator di indoornya, dan juga membersihkan debu dan juga kotoran yang menempel di unit outdoornya, di unit sirip-sirip outdoornya, itu untuk memaksimalkan supaya
penyerapan panas yang ada di indoor dan untuk pembuangan panas yang ada di kondensor atau di outdoornya itu betul-betul betul-betul bersih, sehingga sirkulasi udara yang melewati sirip-sirip tadi itu betul-betul bisa lewat dengan lancar. Kemudian sirkulasi prosesnya, pertukaran udaranya, penyerapan panas di evaporatornya, sehingga pendinginan di ruangan menjadi sirkulasinya lancar ya, seperti itu. Jadi mungkin lebih kepada itu, sehingga disinilah perlunya proses untuk cleaning atau pencucian dari AC tersebut ya. Mungkin itu sedikit gambaran di awal yang bisa saya sampaikan ya. Nanti kalau ada, mungkin ini diskusi kita hanya berlangsung sampai maksimal 1 jam lah ya, karena kita sedang ada pekerjaan juga itu. Jadi mungkin 1 jam aja maksimal. Kalau ada pertanyaan yang mungkin disampaikan kaitannya dengan masalah servis AC, kemudian unit AC dan sebagainya, silahkan saja untuk disampaikan ya. Pertanyaan, kami menerima pertanyaan juga, jika bisa kami jawab saat ini ya akan langsung kami jawab, jika tidak ya nanti di lain kesempatan tentu kita akan diskusi kembali ya. Jika saat ini kita membahas masalah teknis ya, teknis tentang unit AC, mungkin di lain waktu kita juga akan bahas unit refrigerator yang lain, misalnya kulkas, showcase dan sebagainya. Tapi untuk saat ini kita fokus di unit AC dulu, unit AC ruangan atau AC split, itu lebih spesifiknya seperti itu ya. Kemudian saya lanjutkan lagi, kemudian berapa lama sih waktu yang ideal, cleaning AC gitu ya. Jadi sebetulnya tidak ada patokan khusus ya kapan kita harus cleaning itu. Cuman biasanya kita mengacu kepada lingkungan juga. Jadi seandainya di lingkungan rumah kita itu bersih, tidak dekat dengan jalan raya dan sebagainya, itu mungkin masa servisnya itu bisa lebih lama ya. Itu masa cleaningnya bisa lebih lama itu ya. Tapi kalau misalnya rumah kita berada di dekat jalan raya, banyak tempat yang berdebu misalnya seperti itu, mungkin itu bisa lebih cepat ya. Kurang lebih yang umum yang wajar kita sampaikan ke customer itu bahwasanya paling tidak 3 bulan sekali lah ya. 3 bulan sekali itu untuk melakukan cleaning atau cuci ya. Itu bagi yang sebetulnya daerah-daerah yang ya tidak terlalu berdebu tapi juga tidak terlalu tidak terlalu, katakanlah lingkungannya tidak terlalu kotor sekali lah, seperti itu ya. Jadi 3 bulan itu waktu yang ideal, tapi mungkin bisa lebih cepat lagi jika di lokasi lingkungan itu mungkin banyak debu, misalnya di pinggir jalan raya misalnya. Kemudian pemasangan indoornya, outdoornya itu juga kebetulan rumah kita atau kantor kita itu dekat dengan jalan raya, kemudian banyak aktivitas kendaraan yang lewat di jalan raya tersebut, kemudian banyak debu yang berterbangan yang memungkinkan itu juga masuk di unit-unit indoor dan outdoornya, itu mungkin bisa lebih cepat lagi dalam melakukan cleaning atau perawatan AC tersebut gitu ya. Jadi itu kemudian waktu idealnya adalah itu 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali, bisa kurang atau bisa lebih ya, seperti itu. Tapi usahakan jangan sampai 1 tahun ya, karena kasus-kasus di lapangan kita juga sering mendapati banyak sekali AC-AC yang sebetulnya AC itu secara teknis ya, refrigeratornya itu bagus, artinya AC itu tidak rusak itu, tapi kenapa kok tidak dingin, kemudian listrik menjadi sangat tinggi, boros dan sebagainya, itu karena faktor itu tadi ya. Jadi karena lama tidak dicuci, sirip-sirip yang ada di evaporator di indoornya itu tersumbat oleh debu, oleh partikel, sehingga ketika di evaporator itu kan lembab ya, jadi ada air itu ya, lembab dari proses, ada muncul air akibat proses dari penyerapan panas tadi, perbedaan suhu sehingga muncul embun itu lah. Jika air dari embun itu kemudian bercampur dengan debu, dengan partikel, itu menjadi lendir lah, itu menutup sirip evaporator itu ya. Dan juga filternya sudah tidak mampu lagi menampung kotor atau partikel yang terlalu banyak itu, sehingga menutup akses sirkulasi udara tadi ya, sehingga tidak terjadi sirkulasi yang lancar atau yang semestinya, sehingga AC tersebut menjadi tidak dingin ya. Itu begitu juga dengan unit outdoornya itu ya. Kenapa panas sekali ya, karena itu tadi unit outdoor yang berfungsi sebagai membuang panas itu tadi
karena tertutup oleh debu tadi, sehingga dia sirkulasi udara di situ tidak lancar, di odornya tidak lancar, dan itu membuat performa dari mesin tersebut tidak bagus gitu ya, sehingga itu tadi menyebabkan AC-nya menjadi kurang dingin, kemudian konsumsi listriknya mungkin bertambah juga, mungkin seperti itu. Jadi usahakan itu tadi servis rutin untuk cleaning AC paling tidak 3 atau 4 bulan sekali lah, seperti itu ya, itu sehingga nanti dipastikan nanti performa dari AC Anda juga menjadi lebih baik gitu. Kemudian apa sih keuntungan ya, keuntungan dan juga kelemahan ketika efek samping lah. Keuntungan dan efek samping keuntungan ketika kita melakukan perawatan rutin, dan juga efek samping ketika kita mengabaikan servis rutin tersebut ya. Yang pertama tentu kita sampaikan keuntungannya dulu ya. Jadi keuntungan dari kita mengcleaning AC atau menservis AC itu tentu tadi saya sampaikan di depan, performa AC-nya tentu lebih performa AC-nya tentu lebih baik gitu ya. Jadi ketika kebersihan evaporator, sirip-sirip evaporatornya, filternya itu sering bersih, kemudian kondensernya juga bersih ya, seperti itu. Jadi otomatis sirkulasi udara di ruangan itu juga menjadi sirkulasi penyerapan panas di udara di ruangan, di indoor terutama, itu juga lebih maksimal gitu ya. Sehingga ketika sirkulasi udara itu refrigerator tersebut atau AC tersebut menjadi bagus, yaitu nanti mengakibatkan ketika sirkulasi bagus otomatis kan ya namanya ideal ya, jadi tentu tagihan listrik juga tidak naik karena sehingga ketika debu dan partikel tadi ikut bersirkulasi dengan udara, itu akan menyumbat di sirip-sirip dan juga di filter di indoornya dan juga di outdoornya. Ini nanti akan mengganggu performa dari AC tersebut. Karena apa? Karena sirkulasi udara yang seharusnya itu tidak terpenuhi karena terhalang oleh debu dan partikel yang menempel di filter dan di evap tadi. Sebagai contoh seperti ini, misalnya di AC ya tertulis tertulis cooling capacity misalnya setengah PK itu 5000 BTU per jam misalnya, seperti itu ya. Jadi dalam 1 jam itu mampu memindah kalor sebanyak 5000 BTU misalnya. Tapi karena berhubung dengan flow udaranya itu terhambat, terganggu oleh debu, maka itu menyebabkan angka itu nanti tidak tercapai. Misalnya kipas fan indoor itu flow-nya 300 CFM misalnya. Nah, ketika tidak diservis, tidak dibersihkan, maka nanti ini evap dan juga filter ini akan terhalang oleh debu, sehingga flow yang harusnya 300 CFM tadi itu pasti akan berkurang ya. Jadi tidak bisa 300 misalnya, kalau di template-nya 300 CFM itu karena terhambat oleh debu dan partikel yang nempel di evap, yang nempel di sirip-sirip, yang nempel di filter, jadi flow-nya menjadi turun jauh gitu ya, bisa menjadi 200 CFM dan sebagainya. Sehingga proses pendinginan ruangan atau proses sirkulasi udara dan proses penyerapan panas itu pasti berjalan dengan tidak normal ya, seperti itu. Nah, akibatnya apa? Sebenarnya banyak sekali ya. Jadi kerja kompresor menjadi lebih lama, kemudian power yang dikeluarkan juga menjadi lebih tinggi, power konsumsi untuk kompresornya juga menjadi lebih tinggi, seperti itu. Sehingga pasti efeknya itu juga berbanding lurus dengan tagihan listriknya, pasti juga walaupun hanya seberapa persen itu ya, tapi pasti berpengaruh gitu ya. Gitu. Kemudian juga lifetime-nya atau masa kerjanya atau masa pakainya, tentu jika rawatan tidak rutin juga nanti pasti masa pakainya menjadi lebih rendah lagi gitu. Sebagai contoh misalnya unit AC itu ya, unit AC suatu produk itu dia berani garansi kompresor sampai 5 tahun misalnya. Garansi 5 tahun itu kan dihitung jika perawatan itu ideal ya. Artinya jika perawatan servis itu rutin tiap 13 kali atau 12 kali atau 14 kali maksimal ya, itu dimungkinkan selama 5 tahun tersebut AC tersebut kemungkinan belum akan rusak gitu ya.
Tapi jikalau perawatannya tidak rutin, perawatannya tidak bagus, perawatan berkalanya tidak ada, pengecekan unit komponen lainnya tidak ada, dimungkinkan tidak akan sampai 5 tahun mungkin unit AC itu sudah rusak ya, seperti itu ya. Bisa dengan yang sering sekali adalah kompresornya itu macet ya, karena terlalu overheat, terlalu panas gitu, seperti itu ya. Itu mungkin itu jadi sisi-sisi yang harus kita perhatikan secara simpel, kenapa kita selalu mengcleaning AC, mencuci AC ya, seperti itu. Sampai di sini mungkin teman-teman yang bergabung bersama kami mungkin ada pertanyaan, silahkan diketik di sini. Dan untuk yang sementara ini belum ada pertanyaan ya, itu sementara belum ada pertanyaan. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi. Tadi kalau keuntungan dan juga kerugian jika kita melakukan perawatan atau cuci AC dengan tidak melakukan perawatan. Kenapa kita harus mengcleaning AC? Yang selanjutnya mungkin saya sampaikan juga bagaimana sih tipsnya memilih unit AC untuk ruangan kita ya, gitu. Jadi saya sampaikan juga mungkin saya sampaikan lagi tips dalam memilih unit AC yang cocok untuk ruangan kita gitu ya. Jadi bagaimana sih sebetulnya kita memilih AC yang sesuai dengan yang kita inginkan dan yang sesuai dengan yang kita kehendaki itu. Sebenarnya bagaimana sih sebetulnya memilih AC yang bagus, yang hemat, yang sesuai dengan keinginan kita ya. Yang pertama tentu memilih AC itu yang pertama tentu luas ruangan ya. Jadi luas ruangan itu sangat menentukan efektivitas kerja dari AC. Sebagai contoh misalnya begini, jadi misalnya suatu ruangan itu harusnya butuh AC 1 PK, tapi kita belinya setengah PK misalnya, yaitu nanti akan rugi 2 kali. Yang pertama rugi tidak tercapainya suhu yang kita kehendaki, yang kedua kali rugi pemakaian listriknya atau pemborosan di listriknya ya, karena kita sudah mengeluarkan biaya untuk power listrik, sementara suhu yang kita kehendaki tidak tercapai di ruangan tersebut ya. Itu misalnya seperti itu. Jadi bagaimana sih supaya kita beli AC tapi juga yang matching dengan ruangan kita. Ada beberapa hal yang yang biasanya kita pakai acuan ya, kita pakai acuan untuk memilih AC itu ya. Jadi perlu kita ketahui AC itu satuannya itu dari rumus dasarnya itu menggunakan satuan BTU ya, British Thermal Unit ya. Jadi kemudian disimbolkan lagi, di-convert menjadi 1 PK itu sama dengan 9.000 BTU ya. Itu jadi 1 PK itu sama dengan 9.000 BTU ya. Rumusnya sebenarnya sangat sederhana gitu ya. Jadi misalnya ada rumus yang paling sederhana itu luasan itu ya, menggunakan rumus luasan. Jadi 1 meter persegi itu membutuhkan cooling capacity sebesar 600 BTU ya, seperti itu. Jadi misalnya ruangan kita 3 kali 4 misalnya, 3 kali 4 itu 12 ya, 3 kali 4 12 meter persegi kalikan 600 tadi, itu ketemu jumlah BTU nya berapa ya gitu. Jadi misalnya saya hitungkan ya, misalnya saya hitungkan untuk kebutuhan AC kamar dengan ukuran 3 kali 4 ya, itu. Jadi saya sampaikan tadi 1 meter persegi itu kita butuh 600 BTU gitu ya. Jadi cara penghitungannya adalah kami menggunakan penghitungan yang sederhana ya, seperti itu. Jadi 3 kali 4 ketemu 12 meter persegi ruangan dikalikan 600 BTU, maka ketemu 7.200 BTU ya, seperti itu. Kemudian ini kita bagi menjadi 9.000 karena tadi 1 PK tadi adalah 9.000 BTU, maka 7
1200 kita bagi 9000 ya. Maka ketemu 0,8 ya. Hasil 0,8 tidak ada ya, adanya adalah 3/4 atau 0,7 dan setengah PK atau 5000 BTU, kemudian 0,7 itu 3/4 atau 7000 BTU, kemudian 9000 BTU. Maka ketika ada seperti ini, rumus menunjukkan ketemu 0,8 PK itu ya. Nah, maka kita beli yang 3/4 PK itu sudah ideal. Jadi untuk ruangan kita yang ini secara simpel aja ya, tidak menggunakan rumus yang detail, menggunakan rumus yang harus dihitung dari faktor lingkungan dan sebagainya gitu ya. Tapi ini secara simpel saja, itu bahwasanya untuk ukuran ruangan 3x4 itu ideal kita menggunakan AC 3/4 PK ya, seperti itu sedikit untuk cara penghitungan supaya nanti didapat cooling capacity atau sobat kapasitas AC yang ideal untuk ruangan yang kita inginkan itu. Jadi itu tadi. Kemudian penempatan bagaimana penempatan AC itu bisa ideal. Tentu selain kita mempertimbangkan selain kita mempertimbangkan aspek estetiknya atau keindahan ruangan, tentu juga aspek teknisnya harus juga kita perhatikan ya. Gitu. Jadi mungkin secara teknis ini bagus, tapi secara estetiknya kurang bagus untuk ruangan itu, atau mungkin sebaliknya. Bagaimana kita menyiasati? Jadi yang pertama, AC, ketika pemasangan AC itu diusahakan itu jangan sampai panjang pipa yang menghubungkan antara unit indoor dan unit outdoor itu terlalu jauh ya. Itu jadi kita maksimal kalau di buku petunjuk pemasangan ya, kemudian dari pabrikan itu sudah merumuskan, sudah menentukan bahwasanya panjang pipa ideal itu minimal 3 meter dan maksimal 15 meter ya. 15 meter untuk kasus-kasus tertentu gitu ya. Jadi dimungkinkan jika kita pasang AC ya antara itulah ya, antara 3 meter sampai maksimal 15 meter ya. Tapi jika memungkinkan harusnya lebih pendek dari 15 meter itu ya. Gitu. Karena itu nanti juga akan berpengaruh kepada performa AC tersebut. Kemudian diusahakan juga jikalau mungkin itu unit outdoornya itu posisinya lebih rendah dari unit indoornya ya. Itu juga salah satu hal yang mempengaruhi ya. Jadi bagaimana pasangan AC yang ideal tadi, yang pertama estetiknya, dari sisi estetik, yang kedua kali dari sudut panjang pipanya itu harus ideal. Jangan terlalu pendek sekali, juga jangan terlalu panjang sekali, karena itu juga nanti akan terjadi pemborosan. Kemudian yang ketiga, elevasi. Sebisa mungkin dimaksimalkan, sebisa mungkin itu ketika pemasangan AC itu unit indoornya atau unit yang ada di dalam ruangan itu posisinya lebih tinggi daripada unit outdoornya itu. Jadi misalnya ada AC di lantai 1 misalnya, kemudian di lantai atasnya itu ada dak ya. Jika memungkinkan, walaupun di atasnya ada dak itu, jika dimungkinkan maka outdoornya jangan ditaruh di atas dak, tapi tetap di lantai yang di bawahnya. Karena apa? Itu nanti kaitannya dengan unit outdoor itu kan di kompresor ada oli yang berfungsi sebagai pelumas dari mekanik dari kompresor itu. Jika unit outdoornya itu lebih tinggi, maka oli itu akan sulit kembali ke kompresor. Nah itu juga akan berpengaruh ya. Jadi itu ya. Jadi yang pertama tadi estetiknya, yang kedua kali panjang pendeknya pipa, yang ketiga kali elevasinya, supaya penempatan outdoornya bisa semaksimal mungkin diusahakan ya, bisa lebih rendah dari unit indoornya. Tapi jikalau mungkin tidak bisa lebih rendah ya, mau bagaimana lagi, misalnya di posisinya memang harus seperti itu, outdoornya memang harus berada di atasnya, maka juga terpaksa dilakukan pemasangan seperti itu dengan nanti dikasih oil trap ya, seperti itu, atau U-trap lah kalau teknisi di lapangan sudah paham lah tentang pemasangan seperti itu ya. Itu kemudian juga dipastikan untuk listrik dan sebagainya diusahakan sekali untuk bisa mengambil power langsung dari unit dari box pengamannya atau box MCB-nya gitu, sehingga tidak menjadi satu dengan lampu, tidak menjadi satu dengan stop kontak yang lain gitu.
ya sebagai antisipasi saja, supaya jikalau mungkin dalam satu rumah, dalam satu instalasi kabelnya hanya terbatas ya, diameternya kecil misalnya, nanti di paralel untuk AC, kemudian ada paralel lagi untuk stop kontak untuk mesin-mesin yang lain, itu dimungkinkan nanti kabel tersebut menjadi panas gitu. Jadi diusahakan jikalau memungkinkan, maka yang ideal itu adalah satu unit AC itu nanti terkonek dengan satu unit MCB tersendiri yang langsung mengambil supply dari box pengamannya atau box MCB-nya atau box sekringnya ya, seperti itu. Kalau di rumah-rumah itu yang berada di belakang kWh meter itu biasanya ada box pengaman ya. Usahakan semaksimal bisa mengambil dari situ sebagai antisipasi supaya nanti kabel yang ada di instalasi rumah tersebut menjadi tidak terlalu terbebani oleh tambahnya AC ini gitu ya. Karena perlu kita ketahui bahwasanya AC ini memang belum ada yang kapasitasnya dayanya rendah sekali seperti mesin elektronik yang lain, itu belum ada. Jadi tetap rata-rata masih setengah PK aja, masih di kisaran 250 watt sampai 300 watt ya, seperti itu ya. Mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan dari tadi, mulai dari keuntungan dan juga asumsi AC, kemudian pemilihan unit AC yang ideal, kemudian dari sisi pemasangan, yang selanjutnya dari sisi pengoperasian ya, dari sisi pengoperasian AC mungkin bisa dimaksimalkan pada suhu yang ideal ya. Jadi jikalau lingkungan kita panas ya, diusahakan jangan men-setting suhu itu terlalu rendah itu ya. Jadi maksimal itu yang ideal adalah 8 derajat selisih dari suhu luar ya. Misalnya di luar suhunya 32 derajat misalnya, maka ideal yang kita setting untuk remote kita adalah 24 derajat ya, seperti itu. Jadi jangan terlalu rendah, karena nanti kerja dari kompresor akan semakin berat ya, karena semakin lama dia nyala, suhu tidak tercapai, kemudian juga menjadi panas tentunya ya, seperti itu. Kemudian juga usahakan ketika kita menyalakan AC juga ruangan dalam kondisi yang tertutup rapat supaya tidak terjadi pembuangan energi itu ya. Kemudian juga supaya nanti suhu juga bisa cepat tercapai. Kemudian juga pastikan juga ketika men-setting kenyamanan ya. Jadi kenyamanan kita di dalam kamar ya. Misalnya untuk men-setting jika kita kerja di kantor, mungkin posisi mode fan-nya mungkin bisa high speed ya, tapi kalau ketika kita di kamar, ketika tidur mungkin bisa men-setting low speed atau di medium speed ya, mungkin seperti itu. Itu beberapa teknik yang bisa kita pakai untuk ketika kita setting AC di dalam ruangan kita, AC yang kita pakai. Mungkin itu dulu yang perlu kita sampaikan nih, sahabat-sahabat semua, teman-teman semuanya. Mungkin ada pertanyaan bisa disampaikan, tapi kayaknya tidak ada pertanyaan ya. Mungkin yang ke depan kita akan ketemu lagi di materi yang lain ya, yang tentunya juga semoga bermanfaat ya. Jadi ini adalah hari ini pertama kali kami live di Instagram Purwara Teknik AC, di @purwarateknik.ac, dan kami di tengah wabah COVID-19 ini belum memutuskan untuk libur. Kemarin kami libur 2 minggu, tapi karena permintaan untuk perawatan sangat banyak sehingga tidak memungkinkan kami untuk libur, dan juga tidak memungkinkan kami untuk kerja dari rumah ya, karena servis AC ini kan pekerjaan fisik yang harus datang ya, pekerjaan teknis, sehingga kami tidak bisa WFH gitu ya. Jadi mohon maaf mungkin jika tim kami di jalan itu mungkin sedikit tidak membuat nyaman gitu, karena memang kami tidak bisa WFH gitu ya. Kerjaan kami ada kerjaan teknis dan fisik sehingga harus datang ke lokasi, ke lapangan ya. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan sebelum menutup ini. Mungkin ke depan kita bisa lanjut lagi dengan materi yang lain ya. Mungkin ada materi-materi yang kaitannya dengan teknik AC, atau mungkin dengan tentang bagaimana sih buka manajemen, misalnya kita buka bengkel AC, wirausaha di bidang servis AC dan sebagainya. Mungkin ke depan nanti bisa kita bahas juga di sini ya. Insya Allah kami sangat terbuka
untuk menerima masukan, menerima pertanyaan juga, dan juga jikalau servis juga bisa silahkan ke kontak person kami di 08510 142 9383. Nah, sekali lagi 08510 142 9383 atau di telepon kabel 0274 624 743 ya. Itu sedikit yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya bisa bergabung dengan kami. Mohon maaf jika mungkin hal-hal yang saya sampaikan masih banyak dari ideal, masih kurang masih jauh dari ideal maksud saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ke depan bisa kita kembangkan lagi menjadi diskusi yang lebih baik dan lebih menarik lagi. Itu mungkin itu ya, sahabat-sahabat semuanya. Saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dingin.